namanya orang menikah, mungkin yang udah pernah ya. Kalau yang udah pernah itu pasti gimana sih rasanya mau ijab kabul. Oh itu kan dakdikdukdir dai. Dakdikdukdir dai. Oh iya. Paling parah itu. Paling parah. Ujian paling parah itu, Bos. Ujian paling parah itu. Belajar dulu itu juga. Atau dari perjalanan rumah sampai rumahnya. Dihafal ya. Itu kayak baca mantra aja udah. Iya. Dalam hati, dalam mulut. Waduh. Gitu. Saya terima. Oh iya. Ya, saya terima. Oh, oke. Iya. Berarti tidak gampang ya di situ. Tidak gampang. Saya kira mudah gampang aja, cuma segitu jawabannya gitu kan. Padahal sekalipun pendek jawabannya, tapi disitulah. Karena di kerumunan orang, kemudian menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Iya kan haram sebelumnya untuk sentuhan istri itu kan. Kalau udah dihalalkan. Apa itu? Saya terima nikmatnya. Nikahnya. Selanjutnya ini apa namanya? Ini ada tadi yang lupa nggak langsung ditanya tadi. Apa itu? Menakutkan kayaknya. Lalu kata pertama apa yang yang diungkapkan ketika ketemu itu di tempat yang ketika dengan temennya istilahnya? Iya cuma perkenalan ya, kalau pertama itu kenalan dulu kan ya. Iya. Ya pengen tahu juga gimana sih orangnya. Seberapa sih orangnya? Gedenya, lebarnya, kecilnya kan gitu. Dia dilihat dari kejauhan dulu, nggak langsung ke? Enggak langsung kan deket. Gitu. Dari kejauhan dulu, ini oke apa enggak? Setelah benar-benar oke langsung sampai bos. Berarti kan gitu. Iya. Gak bagus nih. Oh ya udah. Cabut balik lagi. Iya. Dari kejauhan. Ya betul itu juga betul. Iya. Kalau bagusnya kita deketin, kalau enggak ya udah. Masing-masing kriteria. Masing-masing kriteria. Bagus juga saya. Berarti ini bisa diambil oleh teman-teman kalau mencari pasangan jangan hanya cukupkan lewat chattingan saja. Ini kesimpulannya. Jadi harus teman-teman datang ke tempat kejadian, lihat seperti apa dia. Cuman untuk sementara waktu, untuk menjaga-jaga seperti apa yang dilakukan oleh beliau, ini hikmahnya ya, inspirasinya dari yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan beliau adalah satu. Tadi beliau itu tidak hanya mencukupkan lewat chattingan, walaupun awalnya lewat chattingan. Kenapa? Karena takut ada kekecewaan di antara dua belah pihak. Ini bagus saya kira, karena beliau langsung pulang, terjun, lihat orangnya. Dan melihat juga teman-teman, ada caranya. Ada dua yang dilakukan beliau. Satu, beliau tidak langsung menemui perempuan tersebut, tapi melihat dari kejauhan dulu. Ini oke apa enggak, sesuai apa enggak. Karena kenapa tidak langsung disamperin aja? Karena kalau langsung disamperin kemudian tiba-tiba nggak cocok, ini kan sama dengan menyakiti orang lain, menyakiti perempuan. Kalau misalnya nanti kita mundur. Nah ini teman-teman, ini bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman kan? Lebih berpengalaman teman-teman. Seperti itu. Enggak, saya ngambil dari cerita beliau kan? Nah ini untuk melihat teori yang kedua. Ini teori yang pertama kan teman-teman tadi. Katanya nggak disamperin dulu, dilihat dulu, kemudian cocok, kemudian ditemui. Ketika ditemui itu apa omongan pertama kali? Omongan pertama iya. Biasa lagi. Tetap apa? Namanya juga buaya darat kan? Lagi-lagi. Iya. Assalamualaikum Mufti. Iya. Tetap assalamualaikum. Assalamualaikum, basa-basi biasa. Namanya juga pertama kan. Iya. Masih malu-malu juga. Tapi kira-kira apa namanya? Rasa deg-degan itu ada nggak? Iya, namanya orang pertama kali ya? Pertama kali ya mungkin biasa saja kan, belum ada rasa cinta. Rasa deg-degan malu itu ada ya? Nggak ada itu mah. Nggak ada. Tapi kalau iya bos. Buaya. Tapi katanya buaya itu filosofi dalam pernikahan katanya. Kan makanya ada di daerah Betawi itu katanya sih. Ada setiap ada pernikahan pasti ada kue buaya itu, kue buaya 2 katanya. Karena yang paling setia itu katanya buaya gitu kan.
Asalkan buayanya itu katanya dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Iya. Masih dalam air. Masih dalam air, belum naik ke darat. Kalau ke darat beda lagi, Bos. Iya, jadi buaya darat. Oh iya. Oh, jadi tetap ya tetap. jadi tetap ketika pertama tetap teori yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang lain. Istilahnya assalamualaikum ukti. Ya. Luar biasa ini. Jadi kisah dari beliau. Dari tadi sudah banyak yang bisa kita ambil, bisa kita gali dari inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini. Nah, makanya ini masih belum masuk ke jenjang pernikahannya, teman-teman. Masih banyak yang perlu kita gali. Makanya teman-teman, jangan nontonnya jangan separuh-separuh, harus lengkap full dari awal sampai akhir. Karena kalau teman-teman hanya mendengar sampai tunangan saja, nanti di jenjang pernikahannya, gimana di pernikahannya, saya nggak tahu caranya gimana. Untuk itu, agar teman-teman tahu di pernikahannya itu seperti apa, saya akan lanjutkan lagi dulu sama beliau. Karena mumpung beliau masih ada bersama saya, jadi saya punya kesempatan untuk menggali semua tentang beliau. Oke? Kita lanjutkan, teman-teman. Kita lanjut. Istilah di dalam pertunangan itu kalau di daerah Mas Jari itu sebesar apa dan apa, kalau sekecil apa, kalau sebesar apa yang digunakan sebagai barang bawaan atau apapun yang lainnya, baik dari pihak perempuan atau pihak laki-laki. Kalau yang paling kecil sekecil apa, kalau yang gede segede apa? Kalau masalah yang biasa kalau masalah materi kayaknya nggak berpengaruh ya. Nggak berpengaruh. Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Kita sama keluarga si perempuan itu. Iya. Jadi maunya yang kecil. Ya kecil. Ya kalau kitanya mampu gede ya gede aja, nggak apa-apa kan. Iya. Lumayan juga kan itu buat investor. Investor. Iya. Ya sebutnya kan bisa gitu juga. Kalau kita mampu yang gede ya gede aja. Kalau misalkan ya perempuannya misal minta yang gede tapi kita nggak mampu, udah cari aja yang lain. Ngapain, kan masih banyak. Iya benar. Mungkin itu bukan milik kamu. Benar. Kata si siapa itu penyanyi lagu Bulu-bulu. Bukan. Lagu band Wali. Iya. Gimana itu katanya? Nenekku bilang katanya hilang satu tumbuh seribu. Iya itu. Jadi kan makanya kalau sudah tidak ada kecocokan dalam suatu hal tertentu, mundur karena masih 1000 yang menunggu. Wah, seperti itu. Iya. Misalkan doang. Katanya. Kalau. Tapi ternyata kan ada kecocokan langsung luar biasa. Langsung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling kecilnya itu kalau dalam pertunangan itu apa sih biasanya bawaan itu? Kalau pertunangan mungkin ya paling kecil itu ya emas lah. Emas ya? Mungkin biar kelihatan ini kan kayak bahasa tunangan itu kan mengikat. Bukan pakaian, bukan? Bukan. Emas ya? Emas kalau untuk pertunangan ya. Iya. Sekecil apa biasanya kalau kecil? Ya kecil paling kecil itu. Berapa gram gitu? Mungkin 2-3 gram lah. 2-3 gram lah. Untuk sebagai pengikat awal. Mungkin dia istilahnya, wah ini udah ada yang manjerin nih. Iya. Bahasa ininya mah. Apa itu? Gak tahu bahasa apa itu. Manjerin aja udah. Iya. Yang penting ya kita udah ada niatan benar-benar. Iya. Di selanjutnya kan nggak tahu kan namanya jodoh ya. Walaupun udah diikat, walaupun udah alhamdulillahnya ya jadi. Dan makanya istilahnya panjer kayak kayak sebuah lahan ada rumputnya untuk diarit misalnya, disapit itu kan biasanya dikasih tanda gitu kan. Iya, dikasih tanda. Ini punya si Anu. Ini punya si Anu. Masalah tanda itu lepas enggaknya kan belum tahu. Yang terpenting ini sudah dikasih tanda dulu gitu. Iya seperti itu. Penting kita udah ada ikhtiar bahasa ininya. Iya. Berapa lama dari dari tunangan sampai nikah? Berapa lama ya? Mungkin 6 bulanan kayaknya. 6 bulan. Itu kan pas ini juga pertunangan kan kayak masih ada di sini cuma perwakilan dari orang tua. Iya. Soalnya ya perwakilan lah dari ininya juga, di pihak perempuannya juga kan. Iya. Itu ya pertemuan mungkin 6 bulan saya balik.
perkiraannya kalau nggak Iya. salah itu 6 bulan. Ya, balik itu udah diurusin dong masalah pernikahan. Jadi saya balik itu tinggal cari gaun pengantin sama ngurusin apa itulah, Iya. cuma ijab kabul mungkin ya. Oh iya. Soalnya udah segala-gala udah beres, saya masih di sini tuh udah diurusin semua di sana. Jadi masalah pernikahan kayaknya kurang tahu tentang apa-apanya itu, Iya, tentang persiapan. Iya, tentang persiapan yang jelas udah ya. beres. Nah, istilahnya terima beres lalu Terima pulang beres. langsung jadi gitu, Oh. tinggal nikah doang. Enak kan? Iya enak. Nah ini teman-teman, seperti ini bagus teorinya teman-teman. Perlu kita ikuti, perlu kita jadikan contoh beliau ini. Jadi semuanya diarahkan sesuai dengan kemampuan dari dua belah pihak. Mau nggak ke arah yang lebih kecil, atau ke arah yang sedang, atau ke arah yang besar sekalian. Ini katanya kata beliau itu tergantung dari dua belah pihak. Nah, Kalau ini kita juga mampu. kalau kita mampu. Jadi teman-teman, hikmah dari yang bisa diambil dari sini juga teman-teman ini ketika sudah mau masuk ke hari H, ini ingin menikah, maka teman-teman perlu adanya musyawarah di antara dua belah pihak. Mau yang gede, mau yang kecil, ya bisa. Teman-teman juga istilahnya, kalau ada di luar negeri kemudian ingin menikah, langsung pulang, langsung ingin menikah. Ini juga bisa teman-teman seperti yang dilakukan oleh beliau. Iya, bisa. Di rumah diadakan persiapan, semuanya segala sesuatunya dipersiapkan. Ya mungkin duitnya juga dari beliau, kemudian ditransfer, dipersiapkan semua di rumah, beliau pulang langsung nikah. Nah ini luar biasa teman-teman. Lebih enak. Ini Nggak ribet. Nah, iya. Nggak ribet kayak gitu. Nah, ketika ketemu di dalam pernikahan ini kan termasuk hal-hal yang luar biasa saya kira. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak di dalam pertemuan dengan si istri kan. Istilahnya pertemuannya hanya anggap dua kali dulu. Iya, 2 kali. 2 kali. Ketemu pertama dengan ketemu langsung di pernikahan. Nah, karena yang jelas ini kalau orang yang tidak pernah nikah, nggak pernah kenal perempuan. Bukan nggak pernah, belum. Iya, belum sih, belum ya. Belum. Iya. Bahasanya takut nggak pernah kan? Iya benar. Yang belum menikah. Ini kan yang jelas bertanya-tanya, kata apa pertama yang dikatakan ketika ketemu pertama di hari H? Ya namanya orang menikah, mungkin yang udah pernah ya. Kalau yang udah pernah itu pasti gimana sih rasanya mau ijab kabul. Oh itu kan dagdikdukdir dai. Oh iya. Paling parah itu. Ujian paling parah itu, Bos. Ujian paling parah itu. Belajar dulu itu juga. Atau dari perjalanan rumah sampai rumahnya. Dihafal ya. Itu kayak baca mantra aja udah. Iya. Dalam hati, dalam mulut. Waduh. Gitu. Saya terima. Oh iya. Ya, saya terima. Oh, oke. Iya. Berarti tidak gampang ya di situ. Tidak gampang. Saya kira, mudah gampang aja, cuma segitu jawabannya gitu kan. Padahal sekalipun pendek jawabannya, tapi disitulah. Karena di kerumunan orang, kemudian menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Iya kan haram sebelumnya untuk sentuhan istri itu kan. Kalau udah dihalalkan. Apa itu? Saya terima nikmatnya. Nikahnya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Iya. Dan Al-Quran yang tidak dibaca sampai mati. Aduh, parah itu. Jangan, Bor. Jangan kayak jadi gitu. harus dibaca. Oh ini luar biasa berarti. Ketika berjumpa dengan istri dan sudah halal, tamu sudah pulang semua. Kata apa pertama yang disampaikan di situ? Ini bagi yang belum nikah yang jelas bertanya-tanya. Karena ini luar biasa dari Mas Jali. Masalahnya Mas Jali itu kan ketemunya 2 kali dari ketika ingin dijadikan tunangan, diikat dengan tunangan, kemudian ketika menikah. Nah, ketika itu malam pertama itu apa kata pertama yang disampaikan coba? Kata pertama ya. Apa menceritakan tetangga? Enggak, bukan. Enggak lah itu. Enggak ya. Mungkin ya ditakut-takutin dulu. Oh, ditakut-takutin dulu. Nanti sakit nih. Bukan. Ya, enggak lah kan udah kenal lama juga. Udah kenal lama. Ya, udah kenal lama kan. Dalam artian udah tahu lah. Karakternya. Kalau sudah saling cinta gitu masalahnya. Iya. Kalau udah saling cinta kan yang jelas komunikasi langsung ada.
komunikasi langsung ada. Oh. Terus masalah itu kan ya udah tau lah, nikah itu setelah nikah malam pertama itu gimana kan, mungkin ya sama-sama dewasa kan ya. Iya. Sama-sama dewasa mungkin ya udah ngerti. Oh iya. Ya udah tinggal eksekusi aja gimana. Gimana enaknya maksudnya kan gitu. Oh, kalau iya, capek iya. ya istirahat. Kalau nggak sabar buka dikit cos. Oh iya. Oh begitu ya. Oh iya. Jadi ini teman-teman, ada hikmah lagi teman-teman. Hikmah lagi yang bisa diambil dari sini ini teman-teman. Apa namanya? Adanya komunikasi sebelum pernikahan ini juga penting. Penting banget itu. Istilahnya penting banget untuk mengetahui karakter dari masing-masing. Selain dari itu, agar tidak grogi ketika ketemu di alam nyatanya itu teman-teman. Jadi penting saya kira ketika melihat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Karena apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu teman-teman, apa namanya, kata beliau, kalau sudah kenal sebelumnya, walaupun tidak ketemu langsung, walaupun hanya 2 kali seperti yang dilakukan oleh beliau, beliau hanya ketemu ketika ingin dijadikan tunangan, beliau ketemu sebelumnya, melihat dulu seperti apa. Setelah itu beliau baru ketemu lagi ketika sudah menikah. Mungkin 3 kali 4 kali lah. Oh 3 kali 4 kali juga? Pertemuan gitu ya. Oh pertemuan, ada 3 kali 4 kali. Iya, nggak langsung ketemu sekali, terus kesini lagi, mungkin jeda beberapa minggu kan. Oh iya. Sebelum balik ke sini udah ketemu lagi. Oh. Ada 3 pertemuan anggap dulu lah. Anggap 3 lah. 3 iya. Oh iya. Seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya mengenal itu penting karena nanti ketika di pernikahan bisa langsung melakukan sunnah yang menjadikan tujuan pertama dari di dalam pernikahan itu. Apakah bisa langsung itu yang bahasa yang lebih enak itu teman-teman, katanya untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam itu bisa langsung dilakukan di lahan yang ada di malam pertama ketika ketemu dengan istri yang ada. Begitu teman-teman. Jadi jadi itu teman-teman, jadi luar biasa teman-teman. Lah kemudian ketika sudah menikah, untuk membuat anak itu, keinginan untuk membuat anak itu memang harus ada musyawarah antara laki-laki dan perempuan? Wah itu harus juga ya? Harus juga. Apa ingin laki-laki dulu apa perempuan dulu itu? Kalau itu sih mungkin pengen ya. Iya, cuma pengen ya, sekedar keinginan. Sudah pengen, cuma kan yang sedikasihnya aja. Iya, yang jelas Allah yang ngasih ya, yang menentukan semuanya. Yang menentukan. Cuma ya alhamdulillah itu langsung dikasih gitu. Iya. Langsung dikasih anak. Kepercayaan sama Allah tuh ke kita untuk mengurusinya. Dalam berapa lama itu? Setahun? Enggak nyampe setahun. Bukan nyampe setahun langsung dapat. Alhamdulillah. Saya juga pingin seperti itu sih sebenarnya. Saya pingin. Ngomong-ngomong, Bapak udah nikah belum ini? Sebenarnya hostnya teman-teman dari tadi itu yang nanya karena belum nikah. Nanya doang. Tapi jangan bilang-bilang ya teman-teman. Ini cuma untuk teman-teman aja. Masalah teman-teman bagikan ke yang lain juga nggak apa-apa sih. Aduh ya, ini kisah beliau luar biasa teman-teman ya. Banyak hal-hal hikmahnya dari tadi kan banyak teman-teman ya, banyak kan. Makanya sekali lagi judul yang saya berikan dengan judul Ngopi. Ngopi, ngobrol, P, perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Ini sudah luar biasa teman-teman, karena ini memang punya beliau benar-benar ada hikmahnya teman-teman. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisah beliau. Mudaratnya panjangan ya. Ya mudaratnya. Iya. Tapi saya kira dari tadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa apa yang disampaikan beliau secara mudarat nggak ada teman-teman. Saya kira nggak ada, cuman mungkin ada cuman canda-candaan di awal ya, mungkin itu juga penting juga, hanya sebagai agar kita tidak jenuh teman-teman. Kalau lurus nanya gini ini puyeng teman-teman, tidur teman-teman juga bisa jadi.
Gak apa-apa kalau masih nyala sama itunya. Iya, bisa tidur teman-teman, kemudian ngesernya lupa ntar. Jangan lupa. Jangan lupa like, iya, subscribe, like, komen yang positif aja ya. Komen negatif jangan. Iya benar. Tanamkan diri Anda dengan hal-hal yang positif. Iya. Kan makanya ini penting juga di share ke teman-teman yang lain yang belum mengalami, yang belum pernah menikah. Iya kan, yang belum pernah menikah juga. Kalau saya bilang begitu berarti ada yang sudah, yang belum juga. Saya teman-teman. Saya belum juga. Belum sama sekali. Tapi jangan bilang-bilang ya teman-teman. Ini cuma untuk teman-teman. Dibagikan ke yang lain juga nggak apa-apa sih. Biar tahu semuanya. Biar tahu semuanya. Kali aja ada jodoh kan. Iya, kali ada jodoh kan, saya bisa juga teman-teman nanti cepet. Oh ya ini luar biasa orangnya. Gak apa-apa teman-teman. Promosi, saya itu tidak pemilih orangnya teman-teman. Yang terpenting cantik, baik gitu, solihah, bagus sudah. Enggak milih yang lain. Kaya tambah kaya ya. Aduh. Ini obrolan luar biasa. Apa namanya? Beliau ini cuman sebentar lagi sudah tidak untuk ngobrol bareng, ini sudah kesempatannya sebentar lagi dengan saya. Hanya dari saat ini mungkin besok beliau sudah akan pulang kampung. Insya Allah. Oh, besok ya? Insya Allah. Iya. Sabtu 13 Februari. Oh, 2021. Oh iya. Jadi tapi ini saya berharap dengan beliau masih bisa tetap silaturahmi, menjalin komunikasi, bisa saling juga ketemu kita ketika kita sama-sama ada di mana, misalnya kita saling teleponan, kita ketemuan, kita cerita, kita ngobrol lagi, kita santai-santai lagi seperti ini nantinya teman-teman, insya Allah. Di lain waktu teman-teman. Nah, kira-kira apa namanya pesan-pesan untuk teman-teman para pekerja di luar negeri itu apa yang ingin disampaikan dari Mas Jadi untuk semua teman-teman? Untuk secara umum sih teman-teman ya, pertama-tama mungkin harus patuhi apa perintah dari pemerintahan ataupun kerajaannya. Oh iya. Harus patuhi lah, jangan yang aneh-aneh. Ikuti aturan pemerintah. Pemerintah seperti apalagi sekarang kan zaman lagi COVID. COVID itu kan. Kalau di Saudi bener-bener itu jangan macam-macam. Kena masker nanti kena 1.000 atau 10.000 real. Itu berapa juta itu kalau di Indonesia? Iya teman-teman, sekarang emang seperti itu teman-teman, benar teman-teman. Saya jadi memang katanya ini masih simpang siur sih sebenarnya. Ada yang bilang sekali nggak pakai masker itu kena 1.000. Ada yang bilang 10.000 teman-teman. 10.000 kalau dulu ada yang bilang 10.000. Kemudian selain dari 10.000 ada pilihan sebenarnya, mau dihukum 3 bulan atau 10.000 katanya gitu. Itu katanya pernah dengar juga. Dan bahkan teman-teman katanya kan kalau di sini itu setiap mobil kalau ada mobil lewat di jalan itu kan yang jelas kalau kecepatannya lebih itu kan langsung dapat kamera teman-teman. Kena kamera. Lah katanya dari salah satu teman juga bilang bahwa orang juga seperti itu, kalau nggak pakai masker bisa jadi kena kamera katanya teman-teman. Ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau udah kena kamera itu tiba-tiba akan muncul ada SMS langsung datang ke HP-nya yang punya iqomah orang tersebut. Iqomah itu atau KTP? Iqomah KTP kalau orang Indonesia ya. Lah itu masuk ke KTP-nya. Nah di situ nanti teman-teman akan kelihatan didenda berapa. Kalau sudah seperti itu teman-teman, biasanya secara langsung kecabut dari ATM-nya teman-teman. Langsung 1.000 real. Katanya begitu sih ceritanya. Saya kurang karena belum pernah pengalaman dan tidak sampai mau berpengalaman seperti itu teman-teman. Gak enak. Iya, masa kena denda kan teman-teman? Enggak. Istilahnya untuk yang lain aja. Jangan sampai juga yang lainnya. Tidak bisa. Ini juga himbauan. Iya, himbauan doang teman-teman. Jadi benar-benar hati-hati karena sekarang ini masa-masa COVID dan katanya bisa jadi akan ada lockdown lagi untuk di Saudi Arabia teman-teman. Nah ini penting juga untuk diketahui oleh teman-teman. Nah ya untuk kedua, yang kedua nih. Yang kedua apa?
dijaga kesehatan aja. Oh. Jangan selalu berkerumun, itu juga menimbulkan masalah. Oh. Apalagi kan di live itu berkerumun di live, Iya. nanti kan pasti ketahuan itu. Nanti mungkin secara lokasinya atau gimana lihat orangnya. Karena sosmed itu kan bukan hidup-hidup. Bukan sendiri-sendiri. Iya. Itu kan mendunia. Pasti itu orang-orang mungkin mengintai atau gimana. Ya jaga-jaga aja. Dan seperti itu aja. Oh, jadi kata beliau itu teman-teman, jadi yang kedua, yang pertama tadi istilahnya jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Terus yang kedua kata beliau jaga kesehatan dan apa namanya ini? Kata beliau istilahnya jangan sampai mengadakan kerumunan di tempat tertentu kemudian dimasukkan ke media sosial, baik dengan cara live atau di apa namanya di-upload. Ketika berkerumun jangan sampai, karena bisa jadi itu nanti mendapatkan teguran atau bahkan langsung mendapatkan denda dari pihak pemerintah. Kalau di sini itu benar-benar Saudi, karena di Saudi itu benar-benar ketat aturannya dan memang disiplin. Para nggak ada demo-demo. Iya. Soalnya ya di sini kan kerajaan. Iya, nggak ada istilah demo-demo. Kalau ada demo udah dikeluarin kemana, ke Afrika nggak tahu kemana. Kalau ada demo-demo katanya langsung dikeluarin. Jadi memang apa namanya harus benar-benar hati-hati. Itu kata beliau. Masih ada teman? Mungkin cukup segitu. Oh, segitu aja. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk apa namanya untuk teman-teman yang khusus yang teman-teman kita? Ya kalau khusus teman-teman dari sini yang kenal sama saya itu. Iya. Mohon maaf lahir dan batin yang ada di sini. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Iya. Jangan lupa subrek. Iya. Tetap ingat saya. Iya, insyaallah. Ini penting juga diketahui oleh teman-teman yang ada di sini. Pesan beliau bahwa kata beliau mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya, dan juga apa namanya istilahnya jangan sampai lepas komunikasi, istilahnya jangan lupakan saya, istilah beliau maksudnya jangan sampai lepas komunikasi sampai kapanpun. Beliau nangis teman-teman. Tapi nggak tahu asli apa enggak ya. Drama katanya teman-teman. Berarti kalau sudah drama gitu teman-teman, berarti apa namanya pikirannya sudah nggak ada di sini teman-teman. Biasanya dia sudah ada di Indonesia teman-teman. Mikirin udah ada anak, udah ada bini, wah enak nih. Musim hujan nih. Iya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan saya dengan beliau, dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan waktu yang berbeda, juga dengan narasumber yang berbeda insya Allah. Dan beliau juga akan apa namanya nantinya akan memberikan inspirasi yang lain kepada teman-teman, pengalaman yang lain, dan juga itu juga yang jelas bisa dipadukan dengan cerita yang sekarang, karena paling tidak yang sekarang teman-teman mengambil manfaat dari beliau beberapa hal dari awal tadi, mulai dari masa-masa sekolah beliau sampai ke pernikahan, sampai dari kerjaan beliau dan sampai sekarang. Lah mungkin ini yang dialami oleh teman-teman yang lain nantinya, teman-teman narasumber yang lain yang akan saya gali juga tentang apa namanya cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, dan inspirasi dari teman-teman yang lain. Ini juga bisa dijadikan tambahan pengetahuan, sehingga teman-teman di dalam mengelola kehidupan bisa jadi nanti akan semakin berkembang, semakin baik, semakin mudah, karena sudah menemukan banyak cerita dari teman-teman yang lainnya. Nah ini sampai di sini dulu ya teman-teman, di acara ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jari.